Baik, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengekstrak fitur tekstur dari sebuah citra. Fitur merupakan ciri atau karakteristik dari sebuah citra. Nah, selain tekstur ada juga yang berbasisnya warna dan juga bentuk. Namun pada kali ini kita akan fokus kepada yang berbasis tekstur. Nah, seperti biasa persiapan perangkat Anda, kemudian kita gunakan MATLAB, code dan juga dataset dari blog yang sudah saya tuliskan di sini. Ada 6 pembahasan, yaitu tentang apa itu GLCM atau Gray Level Coherence Matrix, yang merupakan salah satu algoritma atau teknik ekstraksi fitur tekstur yang populer. Nah, GLCM sendiri memiliki banyak fitur, ada 10 lebih, namun yang sangat sering dipakai adalah 4, yaitu kontras, correlation, energy, dan homogeneity. Nah, keempat fitur ini sudah bisa menggambarkan keseluruhan dari sebuah citra. Makanya jarang sekali menggunakan di luar fitur ini, apalagi sampai 10, karena itu pasti akan memperberat daripada proses. Nah, secara singkat, kalau 4 fitur ini sudah cukup menggambarkan, kita tidak memerlukan fitur yang lain, kecuali untuk beberapa kasus khusus. Nah, secara umum kita nanti akan membahas 4 fitur utama ini. Untuk yang pertama, GLCM secara sederhana adalah bagaimana kita menghitung hubungan antara dua piksel yang berdekatan pada jarak atau distance tertentu. Nah, ada 4 sudut yang bisa dipakai, yaitu 0 derajat atau yang berada di sebelah kanan, kemudian ada 45 derajat di kanan atas, 90 derajat di atas, dan yang di kiri atas yaitu sudut 135 derajat. Nah, penulisannya pun memiliki offset atau notasi tersendiri. Misalkan pada sudut 0 derajat dengan jarak 1, nah kita bisa tuliskan 01. 0, kemudian di sini kita bisa tuliskan jaraknya 1. Artinya kita akan menghitung hubungan antara piksel ini dan juga 1 yang di sebelah kanan. Nah, misalkan kita akan menghitung pada sudut 45 derajat dengan jarak 2. Maka kita bisa tuliskan negatif jaraknya yang akan kita gunakan misal 2. Kemudian jaraknya lagi yaitu positif 2. Nah, sehingga kita bisa peroleh hubungan antara piksel ini dan juga piksel yang berada di dua jarak sebelah kanan atas atau sudut 45 derajat. Nah, ini beberapa contoh penulisan. Nah, kemudian kita lanjutkan ke contoh bagaimana kita membentuk matriks GLCM. Nah, diketahui piksel berukuran 3x3. Nah, perlu dicatat di sini kita menggunakan citra 3 bit yang memiliki nilai 0 sampai 7. Nah, kita gunakan angka yang kecil untuk mempermudah perhitungan kali ini. Nah, dengan jarak 1 dan sudut 0, nah seperti sebelumnya, kita bisa tuliskan 01. Baik, kita lanjutkan untuk membentuk matriks GLCM. Secara umum, matriks GLCM berbentuk persegi, dan umumnya juga dia berukuran 8x8. Nah, kenapa tadi kita pakai citra 3 bit? Karena kalau kita perhatikan, citra 3 bit memiliki rentang nilai 0 sampai 7, nah, yang memiliki 8 nilai, tepat dengan ukuran matriks GLCM yang biasa dipakai. Nah, lalu bagaimana kalau kita misalkan menggunakan citra misal 0 sampai 255, atau citra yang basisnya 8 bit? Nah, kita bisa gunakan rentang atau kuantisasi. Misalkan di sini 0 sampai 31. Nah, nanti di sini sekian sampai 255. Itu yang disebut sebagai kuantisasi. Baik, kita akan lanjutkan bagaimana untuk menghitung nilai-nilai ini dan membentuknya ke dalam matriks GLCM. Nah, perlu kita pahami bahwa nilai 0 sampai 7 itu menggambarkan setiap rentang pada citra 3 bit pada contoh kali ini. Nah, lalu setiap pasangan itu akan dituliskan secara baris dan kolom. Nah, pada kasus yang
kita ambil ini, kita akan menghitung jarak 1 dengan sudut 0 atau di sebelah kanan. Maka yang mungkin kita hitung hanyalah piksel yang mempunyai tetangga di sebelah kanan, yaitu 3, 5, 2, 4, 6, 3. 3 memiliki tetangga 5, 5 tetangga 7, 2 tetangga 4, 4 tetangga 1, 6 tetangga 3, dan seterusnya. Sementara 7, 1, 5 tidak memiliki tetangga di kanan sehingga kita abaikan. Lalu kita akan hitung bagaimana cara menerapkan pembentukan matriks GLCM ini. Sederhana, misalkan kita peroleh di sini ada dua buah pasangan piksel yang memiliki nilai 3 dan 5. 3, 5, kemudian ada lagi 3, 5. Ada dua buah pasangan 3, 5. Maka kita tuliskan di sini. Baris 3, kolom 5, ada dua kemunculan atau dua pasangan yang muncul. 3, 5, 3, 5. Nah, begitu pula seterusnya untuk 2 dan 4, kita bisa tuliskan di sini. Baris 2, kolom 4, ada satu kemunculan. Kemudian misalkan di sini ada juga nilai 5 dan juga 7. 5, 7. Ada satu kemunculan. Nah, begitu seterusnya sampai kita mendapatkan matriks GLCM yang lengkap. Setelah itu kita lakukan normalisasi. Ini opsional, bisa kita lakukan dengan cara membagi seluruh kemunculan dengan total kemunculan. Ada 6 kemunculan, yaitu 1, tambah 2, tambah 1, tambah 1, tambah 1. Setelahnya ada 6, sehingga kita gunakan sebagai penyebut untuk normalisasi. Nah, inilah matriks GLCM yang sudah kita bentuk. Sekali lagi, proses normalisasi ini adalah opsional, bisa kita lakukan sekarang ataupun nanti ketika kita menghitung itu. Baik. Selanjutnya, bagaimana untuk mengetahui fitur-fitur dari GLCM ini? Ada 4 yang tadi sudah kita bahas, 4 yang paling sering digunakan yaitu contrast, correlation, energy, homogeneity. Kita langsung mulai dengan yang pertama. Untuk yang pertama yaitu kontras, kita peroleh dengan pengurangan nilai baris dengan kolom. I kurangi C, kemudian kita kuadratkan, lalu kita kalikan dengan P. P adalah probabilitas atau kemunculan dari baris dan kolom tersebut. Nah, misalkan, kita langsung ke contoh. Untuk yang pertama, kita peroleh kemunculan yang ada yaitu 24, 35, dan seterusnya. Kita akan hitung mulai dari yang pertama. Baris 2, kolom 4, ada satu kemunculan. Nah, kita abaikan untuk nilai yang 0. Kita akan hitung yang memiliki kemunculan. Baik. Contoh yang pertama yaitu untuk menghitung kontras pada baris 2, kolom 4. Cukup mudah yaitu baris 2, kolom 4, kemudian kita kuadratkan, kita kalikan dengan nilai kemunculannya atau 1/6. Sehingga kita peroleh 4/6 atau 0,667. Nah, saran saya untuk perhitungan ini tetap pertahankan nilai pecahan karena itu akan mempermudah untuk menghitung nilai kontras secara umum. Perlu diketahui nilai kontras memiliki notasi sigma, artinya akan dihitung dari seluruh kemunculan. Nah, contoh ini adalah untuk kemunculan pada baris 24. Lalu bagaimana baris 35? Sama, kita akan hitung 3 kurangi 5, dikuadratkan, dikalikan dengan kemunculan pada baris 35. Kita dapat nilai 8/6. Baik, singkat kita selesaikan. Pada baris 4 kolom 1, 9/6, selanjutnya 4/6, lalu 9/6. Nah, secara keseluruhan nilai kontras adalah 4 tambah 8 tambah 9 tambah 4 tambah 9 dibagi dengan penyebutnya 6. Ya, nilai kontras pertama yaitu 4, ini 8, 4, 9, 4, 8, 9, 4,
9. Total 34 per 6 kita dapat 5,667. Nah, setelah selesai menghitung kontras, nah selanjutnya kita bisa gunakan nilai ini untuk kita tampilkan nanti di hasil ekstraksi akhir. Baik, sampai di sini mungkin Anda bisa menjeda video, pause videonya dulu, Anda bisa mulai menghitung latihan, dan kalau sudah selesai, sudah paham dan yakin, Anda bisa lanjutkan. Nah, untuk yang kedua yaitu correlation. Nah, persamaan correlation agak sedikit kompleks, karena dia melibatkan mu, atau rata-rata, dan juga deviasi, atau sigma. Mu dan juga sigma akan kita gunakan untuk menghitung korelasi. Nilainya antara min 1 hingga 1 yang mungkin. Jadi nggak mungkin nilainya nanti di luar nilai tersebut. Nah, bagaimana untuk menghitung rata-rata? Ada dua, yaitu rata-rata I dan juga J. Mu I dan J. Perhatikan dua persamaan ini hanya berbeda pada indeks yang digunakan. Di sini baris. Untuk yang J dia pakai kolom. Mereka berdua sama-sama dikalikan dengan kemunculan. Perhatikan P juga. Begitu pula untuk menghitung sigma. Perbedaannya hanya terletak pada indeks baris dan kolom yang akan dikurangkan dengan rata-rata, lalu dikalikan dengan nilai P. Oke, supaya nggak tambah bingung, kita langsung ke contoh. Baik, kita akan menghitung dulu untuk mu I. Itu sederhana, kita hanya tinggal mengalihkan baris. Perhatikan 2 kali 1. 3 kali 2. 4 kali 1. 5. 4 kali 1. Kemudian 5 kali 1. Lalu 6 kali 1. Perhatikan nilai ini. Baru kita akan tuliskan penyebutnya. Bagi 6. Sehingga dapat 23 per 6. Atau 3,833. Nah, seperti yang sebelumnya, pertahankan nilai ini pecahan supaya nanti kita tidak kehilangan nilai karena proses pembulatan. Baik, selanjutnya untuk yang J juga sama. 1 kali 1 diperoleh dari kolom 1 kali 1 kemunculan. Kemudian 3 kali 1, pada kolom ketiga ada 1 kemunculan. Dan seterusnya sampai kita dapat 25 per 6. Nah, lalu bagaimana untuk menghitung sigma? Dari persamaan sebelumnya kita bisa lihat bahwa sigma I, mu I hanya memperhatikan nilai baris. Begitu pula untuk yang sigma I, hanya menghitung baris. Perhatikan 2, hanya dihitung baris 2. Dikurangi dengan mu I. Sebelumnya kita sudah dapat nilai mu I adalah 23 per 6. Mu J 25 per 6. Nah, sehingga 2 dikurangi 23 per 6 kuadrat dikalikan dengan nilai yang ada di baris 2 kolom 4 ini. Nah, sehingga kita dapat nilai 121 per 216. Kita bisa samakan penyebutnya. Nah, kembali kita pertahankan nilai ini. Meskipun angkanya gede, tapi ini akan bisa membantu ketika kita harus menghitung sigma secara keseluruhan. Karena kalau kita menggunakan hasil pembulatan, kemungkinan akan ada selisih nilai di belakang koma. Nah, kita lanjutkan untuk hal yang sama pada baris 3. Kita hitung 3 dikurangi dengan 23 per 6. Yaitu sama, rata-rata dari I atau mu I. Nah, di sini yang berbeda hanya nilai kemunculannya, 2 per 6. Nah, singkatnya, nilai ini akan selalu sama. Perhatikan pada yang berikutnya, 4,1, mu I-nya juga akan sama. Kemudian 5,7, ini juga sama, dan seterusnya. Nah, mereka berlima ini mempunyai penyebut yang sama kan. Nah, terakhir baru kita gunakan akar, jumlahkan semua, kemudian gunakan penyebut yang sama. Nah, singkat kita bisa peroleh nilai akar 65 per 36 untuk mendapatkan sigma ini.
Nah, baik sampai di sini untuk video yang pertama. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang sigma J.